Oke, waktu kita bikin aplikasi itu kan sering misalnya ada fitur untuk upload file ya. Entah itu contohnya file biasa, file Excel gitu ya, atau file CSV, atau bahkan file gambar atau file video. Nah, biasanya sih kalau file gambar atau file video kita harus kompres lagi misalnya di back-end-nya. Nah, itu sebenarnya memang sesuatu hal yang lumayan ribet ya. Jadi kenapa? Karena memang agak kompleks ya untuk handle-nya. Tidak seperti request contohnya JSON atau form biasa misalnya. Nah, ini juga sama ada pertanyaan soal itu. Nah, kita lihat aja ya. Kita sambil bahas, kita lihat pertanyaannya dulu. Oke, ini pertanyaannya dari Nazal ya. Nah, kita akan lihat di sini adalah handle file upload yang terlalu besar atau banyak. Izin bertanya Kang Eko, jadi saya lagi ngadepin permasalahan file upload yang terasa lama atau lemot ketika submit file asetnya, gambar yang besar. Nah, meskipun saya sudah lakuin kompres di backend menggunakan FFmpeg ya, ini adalah salah satu aplikasi untuk melakukan bisa konversi video gitu ya, atau kompres video dan lain-lain lah, ya, multimedia lah. Nah, untuk setiap file tapi tetap aja request size dari front end ke backend tetap pakai ukuran originalnya. Jadi mungkin maksudnya kayak gini, event di backend-nya misalnya dikompres, contohnya dari yang tadinya di-upload 100 mega, dikompres jadi 20 mega misalnya. Tapi kan dari front end tetap ya harus kirimnya adalah 100 mega. Artinya ketika request pertama upload, itu backend-nya berarti harus nerima 100 mega dulu, misalnya seperti itu. Jadi bisa aja mungkin lumayan berat untuk handle-nya dari backend-nya. Nah, saya udah coba handle menggunakan upload file satu persatu ke S3, ya. Begitu filenya dimasukkan ke dalam input file, sehingga yang dikirim ke backend hanya path URL-nya aja. Jadi, tapi tetap aja kalau case misalkan videonya 10 mega lebih, terasa lumayan lemot buat nunggu respon path-nya. Nah, solusi yang bagus gimana ya? Apakah dengan kompres dari front end saja, atau pakai chunk buat pecahin filenya tersebut? Dan apa ya library yang biasa dipakai mungkin? Mohon pencerahannya. Oke. Nah, sebenarnya strategi yang upload contohnya langsung ke S3 dulu sebenarnya udah bener ya. Cuma mungkin problemnya adalah di sini salahnya adalah setelah upload ke S3 mungkin ya. Saya kurang tahu ya detailnya seperti apa. Anggap aja setelah upload ke S3 itu langsung dikirim URL-nya ke backend. Nah, backend-nya download ulang langsung secara real time dari S3-nya, habis itu dikompres, habis itu dikembalikan responsnya. Nah, kalau kayak gitu, mau gimana pun pasti lambat gitu ya. Kita kalau proses yang namanya kompres atau konversi tipe video, itu jangan dilakukan secara real time ya. Kayaknya sekelas YouTube aja mereka nggak ngelakuin real time ya. Saya sekali upload video ke YouTube itu bisa 1 giga gitu ya, atau bahkan sampai 5 giga gitu ya videonya. Dan itu nggak langsung dapat respon secara real time ya, jadi harus nunggu dulu prosesnya. Oke, kita akan bahas pakai diagram misalnya ya. Nah, ini saya akan jelasin juga ya, gimana mekanisme upload biar tidak langsung ke backend kita. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ada mekanisme lain ya, selain kita upload direct langsung ke backend kita. Jadi ini adalah upload file besar. Oke, jadi saat kita bikin aplikasi, itu mungkin orang selalu berpikir kalau kita di sini adalah kliennya gitu ya. Lalu di sini adalah aplikasi kita, back-end-nya. Nah, itu mungkin ya, sebenarnya bisa langsung direct ya, kirim ke sini. Nah, cuma gimana kalau yang dikirimnya filenya lumayan besar, contohnya 5 GB gitu ya. Nah, ketika di-upload ke sini, otomatis back-end akan terbebani ya. Kenapa? Karena dia harus transfer di sini ya. Dan biasanya rata-rata bahasa pemrograman atau teknologi itu kadang-kadang ketika nerima file itu akan disimpan dulu filenya di memori. Setelah disimpan di memori baru disimpan ke temporary file ya. Jadi pertama biasanya dia simpan di memori ya, lalu baru simpan di temporary file ya. Baru nanti kita move mau kemana. Contohnya teman-teman mau ke folder kah ya, atau misalnya ke S3 ya, atau misalnya ke Google Storage, dan lain-lain lah. Bebas. Nah, kadang-kadang makanya kalau kita upload terlalu besar, itu backend-nya berat ya. Kenapa? Karena memorinya lumayan kepake banyak. Ya, kecuali aplikasi kita di sini udah bisa streaming request dan juga nyimpennya secara streaming ya ke file atau pindahin kemananya misalnya. Tapi rata-rata beberapa masih belum bisa seperti ini. Oke, anggap aja kita pakai cara yang tradisional, ini nggak bisa.
Jadi problemnya adalah kalau kita upload langsung 5 GB ke backend kita, maka ini adalah problem. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman perhatikan ya, itu biasanya di setiap web server itu mereka akan kasih limitasi. Contohnya kalau teman-teman depannya dikasih ada Nginx. Nah, itu defaultnya Nginx kalau tidak salah ya 1 MB aja. Jadi kalau teman-teman ngirim upload file itu tidak bisa di atas 1 mega. Kalau di atas 1 mega biasanya akan di-reject sama Nginx-nya. Itu bawaan default ya. Nah, kalau teman-teman mau naikin silakan aja. Konsekuensinya otomatis makan memori yang lebih besar. Nah, anggap aja kita di sini unlimited gitu ya. Jadi ketika ngupload 5 GB masih bisa diterima. Nah, ini udah pasti akan lemot ya. Nah, itu udah pasti akan lemot. Nah, apalagi kalau teman-teman kompres secara real time, ini nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, terus gimana solusinya? Nah, solusinya sebenarnya yang tadi sudah benar ya, dengan cara di-upload ke S3 contohnya ya. Ini salah satu aja, banyak yang lainnya, contohnya Google Storage, S3, dan lain-lain. Nah, ini namanya, tekniknya adalah pre-sign ya, URL ya. Jadi di sini contohnya ya, itu contohnya misalnya AWS S3 ya, atau Google Storage ya, Google Cloud Storage maksudnya. Jadi ketika ini kita cancel dulu ya, nah kita balik lagi. Jadi ini konsepnya adalah pre-sign URL. Jadi ketika pertama kali aplikasi klien, contohnya entah itu mobile atau web, itu mau melakukan upload, maka dia akan melakukan API request dulu ke backend untuk minta yang namanya pre-sign URL. Pre-sign URL itu adalah simpelnya URL yang digunakan nanti untuk upload ya file, tapi dia batasnya ada limit batasnya gitu ya. Contohnya misalnya 1 jam. Jadi dia bisa digunakan selama 1 jam. Lewat dari 1 jam kita tidak bisa upload lagi ke situ. Nah, itu ya. Itu caranya nanti dari klien itu manggil ke backend via API, nanti backend akan buatin ke sini ya, minta. Contohnya di sini oke kita bilang dulu ya, ini request pertama gitu ya. Itu minta pre-sign URL. Ya. Lalu nanti di sini akan create pre-sign URL ya. Nah, jadi ini yang keduanya. Nah, nanti setelah di-create, otomatis kan dikembalikan ya. Dikembalikan ke sini, ini berarti nanti 3 dapetin pre-sign URL-nya. Nah, seperti itu. Nah, otomatis nanti kita kembalikan dari backend ke front-end, ya. Ini adalah 4, itu pre-sign URL-nya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak minta dari klien langsung ke Google Storage lah? Kan ini kan butuh API key ya, butuh kredensial. Jadi nggak mungkin dari klien itu langsung minta ke sini. Jadi harus via backend dulu. Nah, setelah dapat pre-sign URL-nya, barulah nanti klien itu akan upload direct langsung ke storage sini. Jadi ini dia upload ya. Jadi ini 5 ya. Upload ke pre-sign URL. Nah, seperti ini. Ini saya cut dulu deh di sini. Nah, jadi nanti dia upload ke pre-sign URL. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang 5 giganya itu kita uploadnya ke sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah di-upload ke sini, anggap aja sudah selesai uploadnya, maka nanti baru dia confirm lagi ke sini. Ini 6, berarti confirm sukses misalnya upload. Nah, otomatis yang pre-sign URL ini bisa digunakan. Jadi pre-sign URL ini bisa digunakan contohnya untuk backend, contohnya misalnya kalau dia mau melakukan kompresi gitu ya, kompres ke database, kompres video, kompres gambar. Nah, saran saya ketika confirm ini ya, yang proses ke-6, itu backend jangan real time. Mendingan prosesnya dibikin asinkronus aja. Jadi nanti dia akan bikin job di belakang sini ya, untuk melakukan di sini kompres. Jadi ini 7 kompres video misalnya seperti ini. Nah, jadi 7 ini kompres video. Jadi kita langsung balikan aja ke sini ya. Sebagai statusnya contohnya pending dulu. Jadi teman-teman coba aja lihat kalau misalnya upload video di YouTube itu pasti ketika dikompres itu teman-teman nggak bisa tonton dulu videonya. Nah, gimana kalau misalnya dengan di TikTok, Instagram itu kok bisa gitu ya? Nah, karena di TikTok sama Instagram, durasinya tuh terbatas. Contohnya durasinya tidak langsung misalnya, kalau di YouTube kan bebas ya bisa 10 jam gitu ya. Kalau di Reels misalnya, contohnya di Instagram Reels, mungkin durasinya cuma 90 detik.
mungkin tidak terlalu besar ukurannya. Jadi biasanya, kalau misalnya kita udah lakukan seperti ini gitu ya, lalu di backend-nya itu akan diproses kompres, ini kan prosesnya secara asinkronus ya. Nah, tapi sebenarnya kan di yang present URL ini, itu masih ada link menuju video aslinya. Contohnya video aslinya mungkin sekitar 100 mega gitu ya. Jadi video aslinya misalnya 100 MB misalnya seperti ya. Nah, kalau misalnya belum selesai dikompresnya, sesimpel nanti kalau misalnya ada klien ya, itu yang minta request ke backend contohnya, dan ternyata di kompresnya itu belum selesai, kita kebalikin link yang menuju video yang masih aslinya aja. Contohnya misalnya 100 mega. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dikompres, ya, ini kan secara background-nya, setelah dikompres contohnya berapa lama, misalnya semenit, 2 menit gitu ya. Nah, itu kan otomatis disimpan nih. Jadi ini otomatis nanti simpan link kompresnya gitu ya, yang udah dikompres gitu ya. Nah, baru nanti deh, kalau misalnya sudah selesai, ketika ada klien yang request ke backend untuk minta videonya, kita kembalikan video yang ini, ya, link yang sudah dikompres, seperti itu. Nah, jadi kita konsepnya seperti itu. Jadi ini jangan dibuat real time. Kalau dibuat real time udah pasti bakal lemot ya. Nggak mungkin ya. Sekelas contohnya Google aja itu nggak dibuat real time ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat tutorial tentang present URL, teman-teman bisa cari. Contohnya ini saya cari ya di sini. Ada yang present URL. Jadi simple ya. Nah ini nih. This page provide an overview of send URL which use signature to give time limited access. Jadi memang diberi akses ya untuk si kliennya untuk upload misalnya seperti itu. Selama ya waktu tertentu, contohnya kita kasih akses 1 jam gitu ya. Jadi harapannya 1 jam selesai uploadnya kayak gitu. Nah ini contohnya di Google Storage, kalau di AWS juga tadi saya cek ada ya. Jadi ini ada upload object with present URL. Nah jadi di sini ya. Present URL to allow someone to upload an object to your Amazon S3 bucket. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini strateginya. Nah, tapi baik lagi ya, jangan dibikin secara real time untuk di belakangnya di sini. Jadi kita lakukan secara asinkronus. Jadi teman-teman tetap keep yang originalnya. Jadi ketika ada request dan ternyata dia belum selesai dikompresnya, kita balikin originalnya aja. Tapi nanti kalau misalnya udah selesai dikompres, baru kita balikin yang hasil kompresnya kayak gitu. Nah, kecuali misalnya videonya terlalu besar ya, kayak YouTube itu kan videonya besar, contohnya saya upload bisa 5 giga gitu. Biasanya sih dia tidak akan dikasih originalnya. Jadi ketika belum selesai dikompres, maka videonya tidak akan pernah bisa dibuka. Jadi nanti di video playernya tuh keluar tampilan masih dalam proses gitu ya, kompres, jadi belum selesai. Setelah selesai kompresnya baru bisa dilihat videonya. Nah, jadi tergantung teman-teman aja sih kasusnya. Strateginya mau gimana. Kalau contohnya videonya kayak Reels doang gitu ya, cuma berapa puluh detik gitu ya, nah itu sebenarnya bisa aja kita kembalikan video aslinya. Toh misalnya nggak terlalu berat juga misalnya, mungkin masih di bawah 100 mega ukuran videonya.